kasih tahu Ruben mah udah izinin. Ya sebagai ya kan apalagi sudah diizinkan gitu, punya kedekatan sendiri. Seperti apa sih melihat, mendengar polemik ini, Ruben dibilang begini, kakak itu yang kenal Ruben dari kecil? Ya, ya yang pasti saya pribadi juga merasa prihatin ya, karena saya juga kenal dengan Sarwenda baik ya, dengan Jordi, apalagi Jordi juga duluan masuk Sanggar Ananda, kemudian menyusul Ruben Onsu. Jadi dari umur Jordi 5 tahun, Ruben masih remaja lah kayaknya, umur 13-14 tahun, jadi tahu banget mereka. Lihat permasalahan yang terjadi sekarang ini, karena saya mengenal Jordi, Ruben dari kecil, Sarweda juga saya kenal baik ya, saya prihatin pastinya. Gitu. Tapi Kadek artinya terkait Prahaira ini banyak isu yang justru malah menghantam Ruben sendiri. Berbagai tudingan miring. Gimana pandangan Kak Adit artinya sebenarnya terdekat, prihatinnya seperti apa sih? Ya. Sebenarnya sih kalau beberapa yang tadi disebut seperti hantaman ya istilahnya untuk Ruben itu sebenarnya sudah dijawab sih sama Ruben juga ya. Di beberapa kontennya saya perhatikan juga Ruben bisa menjawab dengan bahkan bukti-bukti seperti tuduhan apakah dia itu pinjol ya, dia buktikan bahwa nama dia tidak tercatat di salah satu aplikasi pinjol sekalipun. Kemudian apakah tujuan bahwa dia menderita sakit HIV, dia sudah buktikan ya. Ngobrol dengan saya tadi pagi kan udah aku kasih tahu semua katanya, surat dari dokternya, keterangan pemeriksaan medisku aman gitu kan. Kemudian mengenai hal-hal lainnya semua itu yang awalnya mungkin ingin berbalik ya untuk bisa mendapatkan simpati masyarakat atau pembelaan dari pihak Sarwedanya gitu, tapi ternyata sebenarnya juga saya perhatikan di sosial media banyak yang juga itu menjadi bumerang gitu ya. Nah makanya saya sangat sesalkan sih kenapa yang kondisinya sudah mulai agak adem gitu tiba-tiba jadi naik lagi nih grafiknya nih karena podcast itu. Jadi ya sayang sekali sih untuk saya, pernyataan-pernyataan yang ada di dalam podcastnya Densu itu bersama Sarwenda itu malah membuat satu bola salju ini semakin membesar yang menurut saya malah jadi berbalik jadi bumerang lagi buat Sarwendanya gitu. Oke, tapi gini, sebagai orang yang sangat mengenal Ruben kan, touchingnya kan tidak juga tentang pertemanan, tapi saat Ruben ada di sini gitu loh. Percaya gak sih Ruben seperti apa yang diungkapkan? Ya pasti tidak percaya ya. Saya Ruben memang ada menderita sakit tapi bukan HIV ya. Karena juga teman-teman juga pernah meliput bagaimana Ruben di tengah-tengah kegiatan jatuh pingsan atau apa ya, itu memang ada sesuatu yang di dalam dirinya yang tapi itu masih sebuah rahasia, tapi bukan HIV, sesuatu yang agak mengganggu di bagian kepalanya gitu. Nah tapi alhamdulillah sekarang dia sudah jauh lebih baik kondisinya, recovery-nya bagus banget. Setelah dia jadi mu'alaf ya, dia kayak mendapatkan ketenangan dan pengobatan yang lebih bagus dari pergulatannya dengan keislamannya itu ya, kedekatannya, kafanya dia masuk ke dalam Islam, bagaimana dia lebih banyak beribadah, itu kayaknya benar-benar membuat Ruben jadi mengobati sendiri sakitnya yang beberapa waktu sebelumnya, waktu dia pingsan dan lain sebagainya itu kan dia belum mu'alaf sebenarnya ya, tapi sekarang dia jadi kayak dapat terapi buat dirinya sendiri melalui kegiatan keagamaannya itu. Cukup bersedih juga nggak sih Kak Adit dengan statement mantan yang artinya ya dulu pernah menjalin bersama namun sekarang saling menyerang dengan 11 tahun tidak merasa bahagia. Iya. Ya itu kalau 11 tahun gak merasa bahagia harusnya dari tahun pertama ya udah bubar ya. Nah, tapi menurut saya ya biasalah kalau dalam kondisi seperti ini kan semua mencoba mencari alasan-alasan, mencari satu pembenaran bagi dirinya. Jadi ya nggak semuanya benar juga gitu kan. Oke, ini yang namanya ekonomi pasang surut ya mas ya, pasang surut pasti. Cuman iyakah seorang Ruben pinjol mas? Ya, kalau pinjol kan udah dibuktikan, ya kan, bahkan dia berani menantang siapa yang bisa membuktikan namanya ada di dalam aplikasi pinjol ya, dia bisa
memberikan bukti itu gitu loh ke media ya kan. Tapi kalau seandainya pun Ruben punya pinjaman dengan entah teman sejawatnya ya di ke dunia keartisan atau apapun itulah dengan siapapun, saya yakin itu bukan untuk kepentingan Ruben, lebih kepentingan untuk satu biaya yang besar yang harus dia tanggung ya pasca perceraiannya itu pasti dia memerlukan dana yang sangat besar. Kemudian juga belum lagi rumah ya yang sudah terlanjur dibangun dengan nilai miliaran rupiah itu yang harus dia selesaikan. Tapi menurut saya ya Ruben sangat bertanggung jawab dan Ruben sangat punya potensi, kalaupun memiliki pinjaman dia punya potensi sekali untuk bisa mengembalikan itu gitu. Saya sangat menyayangkan nggak sih saat Sarwenda sendiri mengeluarkan bukti CCTV di sosial media gitu, karena kan bisa dibilang nanti impactnya bakal. Bukti CCTV-nya yang Sarwenda apa ya? Saya malah belum tahu. Yang berantem itu? Oh itu bukan Sarwenda kan? Itu kan Ruben kan? Yang Ruben CCTV berantem. Yang Iya, Ruben diomelin. Iya, yang dipisahin sama Onyo itu loh Mas. Nah itu CCTV-nya kan dari Ruben, bukan dari Sarwenda kan? Awalnya dari Ruben dulu. sepenggal. Ya, Akhirnya sama Sarwenda tuh dikeluarkan semuanya full. Yang utuh. Utuh. Yang akhirnya sama si Onyo ya? Iya, dipisahin sama Onyo. Ya, itu kan sebenarnya untuk menjawab dari satu pernyataannya Sarwenda di podcastnya Densu yang menyatakan dia kalau bertengkar atau berdebat itu dia selalu menghindari situasi yang bisa didengar oleh banyak orang, oleh anaknya dan lain sebagainya. Sebenarnya kan keluarnya video itu adalah menjadi satu pembuktian khususnya dari Ruben bahwa enggak kok, dia memang tidak selalu kepingin tenang gitu kan. Bahkan berteriak-teriak dan lain sebagainya. Nah itu memang satu bukti yang jelas banget gitu. Jadi menurut saya karena Ruben disudutkan ya dengan pernyataan-pernyataan dari podcast itu, maka Ruben memberikan bukti-bukti kan. Yang saya tahu sih setiap kali Ruben menyatakan sesuatu dia biasanya juga menampilkan bukti gitu. Oke, Mas kan sebagai orang yang dulu sangat dekat dengan Ruben lama lah. Sempat nggak sih Ruben curhat kepada Mas terkait permasalahan rumah tangganya awal mula sudah tidak harmonis lagi tuh? Sempat cerita kapan? Ya, jadi sebenarnya tuh saya udah mendeteksinya gini ya. Jadi waktu lagu saya yang judulnya Happy Family yang pertama ya itu kan ditonton alhamdulillah di YouTube sampai 32 juta penonton, di mana Sarwenda, Ruben, Thalia, Tania dan juga Betra menyanyikan lagu itu bersama-sama. Nah 2 tahun kemudian Ruben memesan lagi tuh lagu dengan saya. Saya bilang saya kasih judul Happy Family 2 aja ya supaya bisa dapat imbas dari kesuksesan Happy Family 1. Tapi di situ Ruben sudah mulai ada tanda-tanda curhat bahwa kelihatannya agak sudah mulai kurang harmonis gitu. Ada ya permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah, di situ tuh saya udah mulai membuat kalimat di lagu yang kedua itu ada bahasanya tuh kalimatnya adalah dalam mendung dan hari cerah kita bersama gitu ya. Jadi di dalam kata-kata lagu Happy Family 2 itu seperti itu. Karena saya mendengar itu gitu. Dan saya mencoba untuk membesarkan hati keluarga itu dengan kalimat bahwa apapun yang terjadi dalam hari mendung dan cerah kita terus bersama gitu. Ya. Rupanya ternyata mendungnya keterusan yang hujan sampai geledek sampai badai gitu. Jadi ya gitulah. Artinya dalam mendung dan hujan selalu bersama itu bentuk sindiran atau untuk rumah tangga Ruben agar tetap bareng atau kata mendung itu sebenarnya perumpamaan dari saya untuk menyatakan bahwa saya sudah mendengar itu dari Ruben, tapi saya coba membesarkan karena Ruben masih terlihat ingin tetap menampilkan satu sosok keluarga yang happy family tadi, maka lagu Happy Family 2 walaupun saya tahu sudah mulai ada tanda-tanda itu, saya buatkan kalimat atau lirik lagu itu seperti itu. Berarti yang selama ini mereka terlihat harmonis, romantis hanya ke pura-puraan saja di depan publik ya, Mas Adit melihat. Sebenarnya saya melihatnya bukan pura-puraan ya, tapi mungkin lebih kepada mereka lagi berusaha nih untuk tetap bisa bersatu gitu ya. Saya nggak tahu meledaknya betul-betul untuk kapan dan penyebabnya apa.
Tapi ya ternyata kenyataannya begitu ya, keluarga yang happy family itu sudah tidak happy lagi gitu loh. Jadi Oke, di tengah polemik ini kan tadi Mas Adit juga bilang bahwa duluan masuk sini kan ada Jordi. Ah, Berarti kan Mas Adit juga mengenal sosok Iya. Jordi. Tapi justru di case ini kan Jordi juga kadang-kadang sebagai tidak Salah di satu tengah-tengah, penyebab, ya. hanya berpihak gitu. Mengenal Mas Adit, iyakah Jordi seperti itu? ya. Jordi saya kenal dari umur 5 tahun, dari seorang anak yang takut hantu ya, yang setiap ke sanggar selalu diantar oleh Ruben ya, ditemani jauh dari Bekasi menuju ke Senayan buat latihan di sanggar. Lucu ya, putih, ganteng gitu, dan tumbuh menjadi seorang yang pintar berbisnis, ikut membesarkan Geprek Bensu sampai sekolah juga di Harvard. Menurut saya luar biasa sekali, kemampuan manajerialnya juga bagus banget gitu. Dan ketika tiba-tiba sekarang dia seperti ada di posisi lebih membela ke Samarinda, saya juga agak bingung ya apa yang terjadi nih di dalam diri seorang Jordi terhadap kakaknya yang notabene juga sebenarnya sangat berjasa dalam hidupnya Jordi, dari mulai kecil mengantarkan Jordi ke sanggar, tumbuh besar, dan kemudian ketika Jordi memiliki rencana membuat bisnis ayam geprek, meminta izin yang saya tahu kepada Bensu untuk menggunakan nama Ruben Onsu sebagai merek dagangnya, dan Ruben mengizinkan. Lalu kemudian dengan kepopularitasannya Ruben Onsu pada saat itu, dengan cepat berkembangnya geprek Bensu di mana-mana, walaupun mereka ada permasalahan dengan rekanan bisnis yang lain, tapi Jordi juga tampil menjadi orang yang membela merek dagang geprek Bensu ya. Lalu ketika kemudian banyak yang rontok nih geprek Bensu karena corona dan lain sebagainya, tiba-tiba loh kok kenapa Jordi malah sekarang jadi balik badan ya gitu. Padahal kan dulu bersama-sama, dari kecil bersama-sama, kan darah kan nggak bisa digantikan gitu ya. Tapi kenapa sekarang jadi kayak, ya walaupun mungkin mereka ada masalah, tapi biar gimana mereka adalah keluarga harusnya. Paling tidak, kalaupun Jordi merasa nggak srek untuk ngebela Ruben, ya mungkin karena saya nggak tahu apa permasalahan internal mereka, ya jangan juga jelas-jelas membela pihak lain gitu loh ya, yang memang lagi berseberangan dengan Ruben, dan itu akan sangat menyakiti hati Ruben pastinya gitu. Mas Adit kan tadi bilang bahwa kenal Jordi itu dari kecil 5 tahun. Bahkan Mas Kak Adit juga bilang kalau Ruben itu fight banget untuk Jordi. Berarti kan tumbuh kembangnya itu ada Kak Adit di situ. Iya. Kak Adit pernah nggak coba heart to heart, paling nggak sebagai orang yang dituakan oleh Jordi untuk hai kenapa begini gitu loh. Saya sebenarnya nggak mau ikut campur ya dalam permasalahan keluarga mereka. Yang pasti lebih banyak bercerita itu kan pasti Ruben ya. Mau pagi maupun tengah malam ya, kalau Ruben butuh teman ngobrol pasti dia telepon saya gitu. Ya Ruben sih yang memang lebih banyak cerita ke saya gitu. Oke, Mas Adi, tapi ketika Ruben harus memutuskan waktu itu berpisah, sempat nggak sih Mas Adi itu mencoba untuk kembali menyatukan mereka, sempat nggak mungkin? Antara siapa? Antara Ruben dengan Sarwenda pada saat itu? Saya tuh paling nggak berani masuk ikut campur ke permasalahan orang ya, rumah tangga orang ya. Ini pun ngomong kayak gini juga atas izin Ruben. Artinya saya bilang, Ben, kalau ada teman-teman infotainment mau wawancara ya nggak apa-apa, dijelasin aja apa adanya gitu kan. Kalau terkait dengan isu-isu yang beredar sebenarnya aku udah jawab semua juga. Dia bilang, ya tadi jawab aja apa yang tadi tahu, ya sudah. Udah diizinin baru saya berani ngomong gitu. Ya. Tadi sempat komunikasi sama Ruben itu banyak bahas terkait permasalahan ini, Mas Adi. Ya banyak, artinya ya semuanya lah gitu kan. Dan kemudian ketika sekarang Ruben muncul di podcastnya Deddy Corbuzier ya, dalam 2 hari udah 7 juta lebih yang nonton. Menurut saya sih ini jadi gongnya ya. Artinya Ruben menurut saya setelah ini tuh tidak perlu lagi menjelaskan apapun ke masyarakat. Semua sudah dikupas habis, baik itu di podcastnya Deddy Corbuzier ataupun konten-konten yang udah dibuat oleh Ruben. Dan dari respon masyarakat yang masih sangat kuat berpihak pada Ruben, menurut saya Ruben tidak perlu menjelaskan lagi kepada siapapun gitu. Masyarakat sangat mendukung, sangat percaya kepada Ruben gitu. Jadi
nggak usah khawatir lah gitu. Artinya di podcastnya Dedi itu udah diungkap semua oleh Ruben, unek-unek yang selama ini Ruben tahan mungkin. Ya, selain itu kan juga dia bicara juga kan di kontennya dia sendiri kan, menjawab semua pernyataan mantannya di podcastnya Densu kan dia Ruben bikin juga sendiri konten di TikToknya gitu. Mas Adit, sesabar itukah seorang Ruben yang Kak Adit kenal? Oke. Ruben sebenarnya secara karakter ya, dia orang yang sangat memiliki ketegasan dalam bersikap dalam bagaimana dia menerapkan aturan-aturan dalam keluarganya. Itu Ruben parentingnya keren banget menurut saya. Ya, kalau dia bilang bahwa anaknya harus melakukan ini, jadwalnya harus seperti ini dan lain sebagainya, makannya harus seperti ini, itu semua benar-benar dia urus. Benar-benar tipikal kepala keluarga yang tidak cuma sekedar mencari uang lalu memberikan terus masa bodoh, enggak, dia secara detail dia betul-betul urus. Bahkan ada konten dia sebelumnya kan yang dia itu setiap pagi nganter ya anak-anaknya ke sekolah gitu di tengah kesibukannya, dan itu menurut saya dahsyat sih, keren banget itu ya. Citra satu sosok kepala keluarga yang ya seorang Ruben yang sebenarnya bisa aja nyuruh ajudannya ataupun asistennya buat ngantar anaknya, dia mau lakukan sendiri, mengantar sampai depan kelas anak-anaknya, dan itu dilakukan tiap pagi. Lalu bagaimana dia membuat aturan dan membesarkan Betran Putra Onsu itu ya, secara manajemen keartisannya itu juga keren gitu loh. Jadi secara karakter Ruben itu tegas dan disiplin. Tapi sekarang saya melihat perkembangan karakternya Ruben setelah Ruben Mu'alaf, dia mulai perlahan semakin bijak, semakin tenang, semakin adem, gitu lah ya. Dia selalu melarikan diri, akhirnya sekarang itu bukan lagi kepada kemarahan-kemarahan ya, temperamen yang luar biasa tinggi waktu itu sebenarnya. Yang saya maksud temperamen tinggi itu kalau misalnya dia berhadapan dengan sesuatu yang nggak cocok dengan dia, terutama di bidang pekerjaan atau apapun, itu dia bisa menegur keras ya para staff-staffnya gitu. Nah, tapi dia ayah yang sangat mencintai anak-anaknya pastinya gitu. Nah, sekarang dengan dia mualaf, dia lebih banyak mempelajari Islam, saya melihat sih dia lebih adem gitu ya, lebih tenang gitu. Terus hari-harinya diisi dengan banyak bertemu dengan para pemuka agama, ustadz-ustadz gitu, itu keren banget. Mas Adi tadi kan sempat disinggung bahwa Ruben itu mencintai anak-anak, tapi belakangan kan dia sempat kesulitan untuk bertemu anak-anaknya. Itu seperti apa ungkapan kesedihan Ruben kepada Mas Adi terkait kesulitan bertemu anak-anak? Ya, saya tuh rasain banget sih bagaimana kangennya Ruben sama anak-anaknya ya kan. Begitu kangennya dia tuh sampai sering mendatangi panti asuhan hanya untuk bertemu dengan anak-anak. Dan ada anak-anaknya karyawannya dia itu yang seperti anaknya sendiri. Dia cariin babysitter, dia sekolahin, ya kan. Dan kemudian sampai akhirnya Ruben sekarang kan juga mengadopsi lagi anak, ya, yang umurnya dari bayi dan sekarang udah mau menjelang 1 tahun. Nah, saya perhatikan bagaimana dia mentreatment yang anak adopsi ini juga luar biasa parentingnya. Jadi kalau saya melihat bagaimana Ruben mencoba menerapkan berbagai aturan di rumah tangga sebelumnya ya, membesarkan Taliatannya, kemudian saya melihat bagaimana ekspresi Taliatannya ketika ketemu di bandara gitu, itu saya ngerasa kayak seperti yang Ruben bilang ya kan, aduh gue gagal gitu. Artinya yang dia bangun tuh tiba-tiba runtuh gitu. Ya, bonding yang selama ini dia lakukan tuh tiba-tiba begitu aja gitu ya, anaknya tiba-tiba jadi kayak berjarak sama dia gitu. Nah, ini terkait juga, saya tadi pagi juga ngobrol sama Ruben kan, sebenarnya Kak, aku tuh cuma pengen Wenda dan aku fokus untuk komit kepada pembagian waktu hak asuh anak. Ruben dapat 3 hari, Wenda 4 hari kan gitu ya kan. Itu aja, nggak usah ngelebar kemana-mana dah gitu. Nanti jadi blunder sendiri dan akhirnya malah jadi bumerang sendiri buat Wendanya misalnya, ataupun pihak-pihak lain yang mencoba memojokkan Ruben. Coba fokus ke situ. Nah, walaupun secara keputusan pengadilan itu sudah ditetapkan memang seperti itu gitu.
Tapi pertanyaannya sekarang gini nih, ya, ketika 3 hari beneran Thalia Tania kemudian mencoba kembali dekat dengan Ruben mencoba lagi ngebangun sesuatu yang udah runtuh itu, ya, kedekatan dia. Pertanyaannya, ketika nanti Ruben tidak lagi istilahnya 3 hari bareng Ruben, 4 hari bareng Wenda, itu bakal balik dari nol lagi nggak sih, gitu ya? Kalau ternyata emang diduga gitu ya, ada dugaan bahwa ya dugaan itu kan juga datangnya dari pihak-pihak yang baik itu dari netizen ataupun dari pihak tim yang lain, itu ngelihat kayak ini kayaknya ada sesuatu nih yang mungkin anak-anaknya udah terlanjur mendapatkan satu insight yang salah tentang bapaknya nih, gitu ya kan. Nah, 3 hari Ruben mungkin punya hak untuk mengasuh Thalia Tania, dekat dengan mereka, ngajak ngobrol mereka, tapi semoga nanti 4 hari berikutnya itu dia juga, anak-anak ini dapat support dari ibunya yang bilang bahwa kami baik-baik aja loh sebenarnya, gitu ya kan. Jadi harapannya tidak juga mungkin saling menjelekkan yang akhirnya si anak jadi bingung gitu ya, sebenarnya sosok orang tuanya gimana sih. Padahal kan kalau menurut podcast yang saya dengar, Wenda berusaha menjauhkan anak-anaknya dari sosial media gitu. Nah, karena udah jauh dari sosial media, artinya harus diciptakan baik Ruben ataupun Wenda, mereka sebenarnya dalam kondisi baik-baik aja. Keduanya hadir untuk menjadi orang tua yang utuh walaupun pisah rumah gitu. Sehingga anak-anaknya merasa tidak ada yang salah, tidak ada yang hilang, tidak ada masalah gitu. Kalau akhirnya muncul lagi permasalahan baru yang ternyata didengar, apalagi si Thalia juga udah besar sekarang ya, katanya juga saya dengar di podcast Thalia dengarnya dari teman-temannya justru gitu kan, berbagai rumors itu menurut saya akan membingungkan sih buat anak-anaknya. Artinya Ruben itu hanya menginginkan 3 hari aja itu, selama seminggu bisa bertemu anak, hanya itu ya, aja. Karena simpel. itu kan sebenarnya kan simpel sih itu, dia nggak mau juga mengambil semuanya hak asuh itu selamanya ya, seminggu bersama dia dan Wenda hanya datang jenguk, nggak gitu juga gitu. Ya, Ruben sangat sadar bahwa anaknya juga butuh ibunya, biar gimana pun Wenda kan ibu kandungnya gitu kan. Oke, Mas Adi tadi sempat bilang bahwa demi mengobati kerinduan pada sang anak sampai ke panti asuhan gitu, berarti saking rindunya atau seperti apa? Iya, Ruben itu sangat suka anak-anak. Ya, jangankan anak sendiri, anak orang aja dia sayang gitu. Makanya ketika dia kehilangan sosok anaknya dengan perpisahan ini, lalu perubahan yang terjadi pada sikap anaknya ketika kita sama-sama lihat ya waktu bertemu di bandara itu, waduh, itu pasti menghancurkan hati Ruben banget itu. Sedih ngeliatnya. Pasti semua orang tua yang punya anak, terus anak yang selama ini dekat, terus tiba-tiba pisah beberapa waktu, terus melihat kita seperti orang asing, gimana rasanya? Tapi Ya. Ruben sempat nangis nggak sih ketika bicara soal anaknya kepada Mas Adi? Ruben itu udah selesai ya dengan nangisnya ya. Ya sekarang ini dia udah lebih apapun yang mau diserang sama dia cuma bilang ya udah deh, ya udah terserah lu lah. Gitu. Ya serah lu aja. Gitu. Udah sampai titik itu dia. Jadi dia udah capek jelasin juga. Nah, ya sekarang dia banyak kegiatan-kegiatan yang terkait agama. Besok itu dia akan melakukan soft launching untuk sentra edukasi syiar Islam di Bogor, ya, yang dia coba bangun. Masjidnya kan udah jadi tuh, ya, alhamdulillah. Nah sekarang dia bangun lagi nih sentra edukasi syiar Islam di Bogor. Nah ini insya Allah akan di copy paste di berbagai masjid-masjid di daerah lain gitu. Karena di sentra edukasi syiar Islam itu bukan hanya masyarakat bisa mempelajari Islam secara audiovisual, ada bioskop mininya, mereka bisa manasik, ada Ka'bah, miniatur Ka'bah, ada replika peninggalan Rasul. Jadi keren lah. Ruben lebih ke sana sekarang arahnya. Mari, saat ini kan ada hak yang Ruben sedang tempuh ya, mencoba untuk ke pengadilan lah, Betul. untuk meminta hak asuh anak-anak. Tadi kan Kadis bilang bahwa Ruben sekarang sudah selesai dengan nangisnya segala sesuatunya.
kalau hal terburuk terjadi dalam artian tidak dari Ruben gitu, anak-anaknya tetap pegangan ke anaknya, sepanjang yang Kak Adit tahu, apakah seorang Ruben akan menerima dengan ikhlas tadi? Ya, ini sebenarnya juga pertanyaan saya tuh tadi sama Uben tadi pagi. Ben, kalau seandainya nih hak asuh yang harusnya dimiliki Ruben 3 hari itu ternyata tidak dipenuhi gitu ya. Tapi saya yakin juga Sarwenda pasti tidak akan mencoba untuk melarang Thalia Tania untuk 3 hari bersama Ruben, karena sekarang kan polisinya ada di mana-mana nih, netizen, ya kan. Jadi pasti dia akan izinkan kok. Thalia Tania saya yakin akan diizinkan oleh Sarwenda. Pertanyaannya adalah Thalia Tanianya mau nggak? Gitu loh, ya kan? Kalaupun mau, apakah kondisinya ya menjadi asing kembali itu selama 3 hari bisa segera dibonding lagi gitu loh, ya kan? Nah akhirnya kalau sampai pada titik pertanyaan tadi, kalau akhirnya dari si anaknya yang nggak mau gitu kan, karena merasa sudah begitu asing, sudah begitu mendengar banyak hal yang nggak baik oleh dari mana-mana gitu. Itu Ruben sih berpikir ya satu saat anaknya akan nyari dia kok ketika dewasa. Itu aja. Nanti bakalan sulit ya ketika mungkin pengadilan mengabulkan tapi justru anaknya tidak mau gitu. Bisa Bakalan jadi. sulit. Karena emang sudah terlanjur merasa asing gitu loh, dan sudah terlanjur banyak mendengar hal yang ini itu dari mana-mana tentang ayahnya gitu. Sudah seikhlas itu Ruben ya? Udah, menurut saya udah cukup ikhlas sih. Ruben akan ya sudahlah, akhirnya dia udah selalu bilang kan kalau udah sampai mentok dia paling ya udahlah gitu kan, cuma gitu aja. Berdamai dengan keadaan dalam sebuah. Sangat berdamai. Mas, saya dong satu. Mas, dari tadi kita ngomongin sosok Ruben. Kalau bertanya sedikit soal apa yang dilakukan Wenda, menurut Mas Adit, Wenda yang lakukan dengan Denso atau yang selama ini nih? sikap dia dengan Ruben memperjuangkan anak juga nih. Kalau boleh ditanya sedikit gimana? Kalau itu mah haknya dia sebagai ibu ya, untuk memperjuangkan, apalagi itu dua-duanya anak perempuan kan, ya sangat pantas kalau deket sama ibunya gitu. Tapi kan udah diputuskan pengadilan 3 hari 4 hari kan untuk berbagi waktu. Ya cuma kan selama ini anak perempuannya deket sama mamahnya nih, sama ibunya nih. Jadi dan anaknya juga semakin besar, semakin bisa mendengar ya, melihat, merasakan. Jadi ya PR Ruben jadi lebih berat. Tidak semudah waktu Thalia Tania masih kecil, ya. Bagaimana untuk bikin bonding hubungan ayah dan anak yang begitu dekat gitu. Kalau sekarang perlu waktu, dan ketika Ruben akhirnya merasa seperti yang dia bilang, harga diri dia sudah hilang di depan mata anak-anaknya, karena dia juga dapat bocoran bahwa segala sesuatu yang mungkin nggak baik itu, kalimat tentang ayahnya juga didengar oleh anak-anak itu gitu. Itu PR-nya lumayan berat tuh Ruben, ya kan. Nah ketika sampai satu titik ternyata dia ngerasa oke, anakku sekarang masih belum betul-betul menyadari nih ya bahwa bapaknya tidak seburuk yang didengar oleh mereka, maka Ruben pasti akan balik lagi ya berdoa pasti, berdoa dan menunggu waktu yang pas sampai mungkin Thalia Tania tambah dewasa gitu ya. Ya pasti mereka akan menjadi lebih bisa diajak ngobrol gitu. Terkait info-info yang menyerang seorang Ruben, dengan banyak kan info Ruben begini, Ruben begitu, entah dari Sarwenda atau dari timnya atau dari pendukungnya, itu terlalu berlebihan gitu, kayak seperti aib-aib si Ruben ini dibongkar gitu tuh, berlebihan nggak atau salah gimana? Yang menariknya gini perkembangannya di sosial media saya lihat ya, apapun yang dibongkar tentang Ruben ya, entah itu rekayasa, entah itu mungkin memang hal yang benarnya gitu ya, itu di masyarakat, di netizen saya baca komentarnya, Ruben mau apapun di masa lalu, sekarang Ruben udah mualaf, Ruben udah bertaubat, Ruben sudah menjadi sosok yang baru gitu loh. Jadi orang yang lagi mencoba untuk balik ke jalan yang benar, lo jangan serang dong, gitu loh. Lo jangan ganggu dong, gitu loh kan. Ya, jadi netizen Indonesia itu kan amat sangat berpihak pada orang-orang yang terzolimi, gitu ya. Ya, apalagi orang itu sudah pengen kembali istilahnya ke jalan yang benar, gitu. Kalaupun memang kenyataannya ada seperti itu. Jadi Ruben Onsu menurut saya dalam posisi sekarang
tidak takut lagi apapun, nggak khawatir lagi lo mau bongkar aib gua atau apapun masalah gue, bodoh amat gitu ya. Sekarang gue bukan lagi Ruben yang dulu, kalaupun ada ya, gue adalah Ruben yang sekarang yang orang udah lihat kenyataannya. Itu yang menarik dari seorang Ruben gitu. Artinya udah di titik pasrah, menyerahkan semua kepada Sang Pencipta gitu. Iya, seperti kalimat Ruben gitu. Gue sekarang nggak mau curhat lagi sama orang lain, karena kalau curhat sama orang lain jadi aib yang akhirnya mereka itu punya kartu truf gue. Mending gue curhat sama Allah. Gue dibantu sama Allah gitu. Oke, Mas, last question dari saya. Kalau berbicara netral Mas, kedua belah pihak ini harus gimana sih Mas dalam upaya mereka Iya. memperjuangkan anak gitu? Lagi-lagi hak anak ini dipertaruhkan Iya. karena kita lihat Bumbu-bumbunya itu banyak berita miring, berita itu harus seperti apa Mas? Keduanya nih, kan Mas kenal nih dengan keduanya nih. Iya. Pesan kepada kedua pihak-pihak. Ya, saya melihatnya begini. Sekarang kita bicara dari sudut kebutuhan si Thalia Tania ya, yang butuh hadirnya orang tua mereka seperti dulu lagi. Itu dulu tuh. Artinya dari pihak Ruben ataupun Sarwenda itu harus menciptakan situasi bahwa mereka sudah baik-baik saja, gitu. Demi anak. Demi anak. Tidak boleh ada kalimat apapun dari kedua belah pihak yang membuat anak bingung. Anak berpikir buruk terhadap salah satunya. Jangan gitu. Karena yang sekarang diperjuangkan bukan lagi siapa yang menang, siapa yang dibela, tapi sekarang bagaimana sekarang menjadi sosok orang tua yang utuh yang menciptakan kondisi yang baik-baik saja pada anak. Ya. Jadi nggak boleh ada omongan apapun, baik di belakang ataupun di depan, ya, baik di sosial media ataupun di kalangan internal, nggak boleh ada omongan apapun tentang masing-masing pihak yang jelek terhadap anak. Gitu. Anak nggak boleh dengar itu. Gitu. Terakhir dari saya Mas. Ya. Itu tadi kan untuk Ruben sama saya, untuk Ruben dan Jordi. Nah ya, Ruben sama Jordi, Masya Allah nih, saya sih berharap ya kalian pertalian darahnya akan terus berlanjut ya, biar gimana pun nggak ada kata mantan saudara, mantan istri, mantan suami ada, tapi mantan saudara harusnya nggak ada, ya kan? Karena darah nggak bisa dibohongin dan jadi ya biarin orang tua kalian yang sudah ada di sana bisa senang lah melihat anak-anaknya akur lagi. Udahlah, ini cuma satu babak yang harus kalian lewatin. Ya, udah babak ini selesai, udah yuk baik-baik lagi semua. Walaupun belum bisa baik-baik, udah jangan saling ngejelekin, jalan aja masing-masing dulu sampai nanti ada satu masa di mana kalian akhirnya menjadi jauh lebih bijak untuk bisa ketemu. adem ayem nggak sih? Harusnya kayak gitu, semuanya harus ada ayem gitu. Sip.